Nah, setelah minum beberapa tegukan, Mirna ini refleks bilang, kopinya kok nggak enak ya? Cobain deh Han. Sambil ngegeser gelas itu ke Hani buat dicobain. Hai guys, di video kali ini kita akan ngebahas kasus fenomenal Jessica Myrna yang mungkin banyak dari kalian yang udah ngikutin juga dari awal ya. Tapi mungkin ada juga yang kurang ngerti gitu kronologi lengkapnya gimana dan konspirasi-konspirasi yang berada selama ini di masyarakat itu apa aja. Tonton sampai habis ya, karena di sini kita akan membahas secara lengkap dari perkenalan pertama mereka sampai konspirasi apa aja yang pernah beredar dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selama 7 tahun terakhir sejak es kopi Vietnam di Cafe Olivier di tahun 2016, sekarang kan udah 2023 ya, jaraknya 7 tahun, kasus ini benar-benar menjadi kontroversi karena sebenarnya barang bukti yang menetapkan Jessica menjadi pelakunya itu belum 100% didapatkan guys. Itulah kenapa masih ada orang-orang yang meyakini kalau Jessica bukan pelakunya. Nah, sebelum kita ke kejadian di Cafe Olivier-nya, kita bahas dulu background dari Jessica, Myrna, dan teman-temannya sewaktu kuliah di Australia ya. Jadi awal mulanya sewaktu zaman kuliah di Australia, Jessica, Myrna, dan Hani berkuliah di Billy Blue College of Design di Sydney. Mereka ini berasal dari keluarga kaya raya dan sukses. Ya udah pastilah ya, bisa sanggup kuliah dan menetap di Australia. Biayanya kan gede itu. Karena mereka sama-sama dari Indonesia, akhirnya terbentuklah kelompok pertemanan yang berisi pelajar dari Indonesia. Dan mereka bertiga ini masuk di dalamnya. Di dalam circle ini, Myrna punya banyak teman yang suka sama dia karena dia dianggap asik dan apa adanya guys. Jadi ngomongnya tuh suka belak-belakan, kalau suka sama sesuatu ya dia akan bilang suka. Kalau nggak suka ya dia akan bilang nggak suka. Tipe cewek yang extrovert dan asik lah pokoknya. Nah sebaliknya Jessica ini lebih introvert guys. Dia terlihat lebih pemalu dan banyak diam ya, kebalikan dari Myrna. Tapi dia nggak jahat gimana kok, cuman lebih pendiam aja. Nah, selain mereka berdua, di circle Myrna sama Jessica ini juga ada sahabat mereka yang bernama Hani dan Vera. Selama masa perkuliahan di sana, mereka tuh sering ngumpul-ngumpul setelah pulang kampus dengan hangout ke berbagai tempat atau kafe untuk sekedar makan dan ngobrol-ngobrol. Susah senang mereka lalui hingga akhirnya mereka lulus dan satu persatu mulai nggak ada waktu lagi nih buat ngumpul-ngumpul kayak sebelumnya di masa-masa kuliah. Karena setelah lulus kan mereka mencoba berkarir ya, jadi udah punya kesibukan masing-masing lah. Gak berapa lama kemudian setelah mereka diwisuda pada tahun 2008, Hani memilih kembali ke Indonesia lebih dulu, lalu disusul oleh Myrna yang juga balik ke Indonesia. Jadi Hani dan Myrna ini memutuskan untuk berkarir di Indonesia, sementara Jessica tetap memilih untuk berkarir di Australia dengan bekerja di NSW Ambulance, dan di samping itu dia juga ternyata udah punya pacar bule yang bernama Patrick O'Connor guys di sana. Jadi mungkin Jessica mikirnya ada kerjaan di sana, pacar juga warga sana, ngapain balik lagi ke Indonesia kan? Akan tetapi hubungan Jessica dengan pacarnya ternyata cukup rumit dan banyak cekcok dalam hubungan mereka. Tapi Jessica ini entah kenapa terobsesi banget sama pacarnya, mungkin karena dia nggak punya banyak teman dan nggak populer kayak Myrna yang banyak temennya. Jadi jatuhnya dia kesepian kalau disuruh jadi single lagi tuh. Jessica juga emang sering cerita dan curhat ke Myrna soal hubungannya dengan pacar yang nggak akur itu. Dan karena itu Myrna yang punya sifat belak-belakan pun langsung nyaranin Jessica buat mutusin pacar bulenya itu. Dan nggak disangka-sangka Jessica justru tersinggung dengan saran Myrna ini sampai Jessica ngambek, dan dari sinilah mereka pun akhirnya lost contact dan nggak ada kabar-kabaran lagi. Apalagi posisi Myrna kan udah balik ke Indonesia tuh. Jadi di sini mereka udah terpisah jarak dan ditambah lost contact ya. Selama tinggal di Sydney, Australia, ternyata Jessica ini orang yang cukup bermasalah karena banyak laporan yang masuk ke kepolisian mengenai Jessica ini. Yang pertama di tanggal 23 Maret 2014, Jessica pernah ditilang kepolisian Australia karena berkendara dalam pengaruh alkohol yang membuat SIM-nya dicabut dan dirinya diancam 2 tahun penjara. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 28 Januari 2015, pacarnya yang bernama Patrick tadi pernah melaporkan Jessica ini ke polisi karena Jessica mengancam akan bunuh diri dengan pisau. Polisi pun datang ke alamat apartemen, bertemu dengan Jessica di sana dan menemukan pisau dapur. Tapi Jessica mengaku sebenarnya ia gak beneran mau bunuh diri, alias cuma menggertak Patrick aja. Atas kejadian ini, polisi membawa Jessica untuk ikut pemeriksaan psikologis. Terus besoknya pada tanggal 29 Januari 2015,
Ini bener-bener keesokan harinya doang loh ya. Pacarnya melapor lagi ke polisi karena Jessica kembali mengancam kalau dia akan menyakiti dirinya sendiri karena dia nggak rela diputusin oleh Patrick. Kayak yang barusan gue bilang tadi, dia terobsesi banget sama pacarnya ini. Terus beberapa bulan kemudian di tanggal 22 Agustus 2015, Patrick lapor polisi lagi terkait Jessica yang kali ini udah bener-bener mencoba bunuh diri dengan mendabrakkan mobilnya sendiri ke sebuah bangunan panti jompo. Dan ini adalah kecelakaan tunggal yang tidak melibatkan kendaraan lain. Akan tetapi dinding panti jomponya rusak dan Jessica mengalami cedera retak pinggul, luka lutut sebelah kiri, dan memar pada paru-paru kanannya. Pada saat di rumah sakit, atasan Jessica yang bernama Christy pun menjenguknya. Di sana ternyata Jessica marah-marah dan mengeluh ke Christy dengan mengatakan para ini tidak mengizinkanku pulang dan mereka memperlakukanku seperti seorang pembunuh. Jika aku ingin aku pasti tahu caranya. Aku bisa mendapatkan. Lanjut, setelah luka-lukanya itu sembuh semua, Jessica pun kembali bekerja di NSW Ambulance tadi, dan di bulan November 2015, Jessica rencananya mau pindah rumah dan minta bantuan Christy untuk mencarikannya. Tapi saat itu Christy gak mau bantuin dia guys, yang mengakibatkan Jessica mengancam Christy bahwa ia akan membunuhnya. Hal ini tentu membuat Christy ketakutan banget dan melapor polisi sampai akhirnya polisi pun ngasih perlindungan khusus untuknya. Di bulan yang sama, ternyata mantan pacarnya bernama Patrick tadi juga buat laporan ke kepolisian buat minta perlindungan juga guys. Surat yang diminta oleh Patrick ini adalah surat restraining order. Patrick meminta hal ini ke polisi karena dia udah ketakutan banget sama Jessica, soalnya ternyata Jessica ini terus menelepon dan chat dia, padahal sebelumnya kan hubungan mereka udah diputusin sama Patrick ya. Karena hal ini barulah Patrick ini bisa aman karena Jessica udah gak berani ganggu dia lagi. Hari-hari pun berlalu dan karena Jessica sekarang udah gak punya siapa-siapa ya, udah diputusin sama pacar juga, kepikiranlah dia sama Myrna yang merupakan sahabat lamanya. Dan karena udah lost kontak WA, Jessica pun berniat mau menghubungi Myrna lewat Facebook aja. Zaman itu masih rame-ramenya Facebook ya. Tapi ternyata pas Jessica lihat akun Facebooknya Myrna, terlihat di situ Myrna udah hidup bahagia di Indonesia guys. Dia ngumpul lagi sama keluarganya, posting cincin pertunangannya dengan calon suami yang bernama Arif, sekaligus tulisan sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Walaupun terakhir kali hubungan Jessica dan Myrna ini kurang baik, udah nggak kontakkan lagi semenjak Jessica ngembek tadi. Tapi di situ Jessica masih yakin kalau Myrna menikah nanti, dia pasti diundang lah. Namanya juga mereka dulu sahabatan ya. Apalagi mereka dulu mau dibilang musuhan juga enggak ya. Cuma ngambek gitu doang si Jessica-nya kan. Namun setelah ditunggu-tunggu nih kok nggak ada undangan. Nah Jessica pun akhirnya penasaran dan ngecek Facebook lagi. Taunya Myrna sama Arif udah resmi menikah di tanggal 10 November 2015 guys. Gigit jari dong Jessica ini kecewa, apalagi pernikahan itu dirayakannya secara besar-besaran, mewah gitu. Bukan nikahan private yang cuma dihadiri keluarga deket doang ini. Pestanya megah di pinggir pantai di Bali dengan dekorasi yang indah. Terus pas dilihat-lihat lagi, loh kok ada Hani sama Vera juga? Berarti kan yang nggak diundang cuma Jessica doang ya. Bahkan dia juga nggak dikabari tanggal pernikahannya. Tahu-tahu udah pesta aja tuh. Padahal di zaman kuliah dulu tuh kan mereka selalu berempat ngumpul-ngumpul. Terus kenapa Jessica ini nggak dikasih kabar? Padahal kalau diundang juga, ya bisa aja kan Jessica terbang dari Bali ke Australia buat hadir. Nah, jadi di sini mungkin Jessica ngerasa kalau Myrna ini udah memutuskan hubungan dengannya. Tapi meskipun begitu, waktu itu Jessica yang udah kesepian di Australia pun tetap kembali menghubungi Myrna buat ngabarin Myrna kalau dia bakal ke Indonesia buat liburan. Kumpul keluarga, sekaligus hangout bareng circle Mina lagi nih. Di situ Myrna juga mengiyakan kok, tetap dibalas kayak biasa sama Myrna seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa. Lalu Jessica menyuruh Myrna bikin grup WA. Dia janjiannya gampang nanti, dan akhirnya Myrna bikin grup WA dengan nama Billy Blue Days, yang dimana grup WA itu terdiri dari 4 orang, yaitu Jessica, Myrna, Hani, dan Vera. 4 sekawan di masa perkuliahan tadi yang gue ceritain di awal ya. Nah, di dalam grup itu, awalnya Jessica ini ngajakin ketemuan makan malam pada tanggal 20 Desember 2015. Tapi di chat baru ditanggapi teman-temannya setelah 3 hari. Karena mungkin pada sibuk kerjaan masing-masing ya. Lalu 4 hari kemudian Jessica mencoba ngajakin lagi teman-temannya buat ngumpul, yang kali ini dibalas sama Hani dengan bertanya,
mau di Cafe Olivier atau Public Market. Jadi memang kedua cafe ini sama-sama berlokasi di Mall Grand Indonesia ya. Lalu Jessica jawab, gue mau di Olivier aja. Oke nggak? Hani dan Mirna pun setuju dengan pilihan Jessica dan ditetapkanlah pertemuan pada tanggal 6 Januari 2016 di jam 5 sore di Cafe Olivier. Sementara Vera ngabarin kalau dia bakal nyusul ke sana agak sorean. Nah, di hari itu ternyata Jessica ini datangnya lebih awal, yaitu di jam 3.30. Sementara janjian mereka itu jam 5. Berarti dia datangnya 1,5 jam lebih awal dari yang dijanjikan, guys. Dengan alasan waktu itu Jessica kan lagi liburan ke Indonesia. Jadi dia nggak ada kesibukan lain. Waktu sampai di Cafe Olivier, Jessica langsung pesen 3 minuman, yaitu 2 koktail untuk dirinya sendiri dan Hani, sama 1 es kopi Vietnam untuk Mirna. Jessica mesenin kopi itu karena di grup chat WA, Mirna ada bilang kalau dia memang suka es kopi Vietnam. Jadinya Jessica langsung pesen es kopi Vietnam itu, sementara Hani gak menjawab dia mau minum apa. Jadi akhirnya Jessica secara random aja tuh pesenin koktail buat Hani. Setelah memesan semua itu, Jessica langsung membayarnya di kasir alias close bill. Tapi dia minta pesenannya itu dikeluarkan nanti karena dia ini mau jalan-jalan dulu sambil nungguin kedatangan teman-temannya. Karena perbuatan Jessica di sini dirasa aneh oleh banyak orang, mungkin termasuk kalian juga ya yang lagi dengerin ini ngerasa aneh, maka muncullah konspirasi dari masyarakat. Pertama, kenapa Jessica langsung bayar dan melakukan close bill yang artinya tidak akan ada pesanan lagi setelah ini? Sedangkan Mirna dan Hani aja belum datang. Mana tahu Mirna sama Hani ini mau pesen makan atau minuman lain karena gak suka dengan minuman yang udah dipesenin kan bisa aja ya. Apalagi sewaktu di close bill ini minumannya aja belum disajikan tuh. Melihat fakta bahwa akhirnya Jessica dijadikan tersangka, jadi di sini seolah-olah dia udah memprediksi kalau setelah minum nanti mereka nggak akan bisa pesen-pesen apa-apa lagi karena Mirna akan meninggal pada saat itu dan dia juga udah nggak usah bayar ke kasir lagi alias ya udah langsung cabut aja kan udah close bill dibayar di awal. Konspirasi kedua, memesan minuman sesuka hati buat temen ini kan termasuk hal yang tidak wajar ya. Memang pas Jessica nanya di grup WA tadi itu Mirna sempat jawab minuman favoritnya itu es kopi Vietnam. Tapi kan belum tentu di hari itu dia pengen minum itu. Siapa tahu dia lagi pengen minum yang lain yang seger-seger, misalnya jus buah atau apa, kan nggak bisa ditebak ya. Apalagi pas Jessica nanya apakah mau langsung dipesen, Mirna dan Hani menjawab nggak usah nanti aja. Mungkin takut minumannya jadi gak fresh pas mereka tiba di kafenya ya. Jadi di sini tidak ada konfirmasi apa-apa soal minuman itu dari Mirna maupun Hani. Yang artinya Jessica ini mesen minuman sesuka hatinya aja guys. Lanjut, setelah bayar di kasir tadi, dia pun pergi jalan-jalan sambil menunggu teman-temannya. Jessica pergi ke toko Bath and Body Works untuk membeli 3 sabun cuci tangan, 1 untuk diri sendiri, 1 untuk Mirna, dan 1 lagi untuk Hani. Yang akhirnya ia mendapatkan 3 paper bag berukuran medium dari toko tersebut. Jadi Bath and Body Works ini toko sabun dan parfum guys. Produk wangi-wangi yang jadi favorit para wanita pada umumnya. Cuma anehnya di sini kan kenapa beli 3 sabun kecil bisa dikasih 3 paper bag yang medium size ya. Abis beli sabun itu Jessica ini balik ke Cafe Olivier di jam 4 sore dengan membawa 3 paper bag tadi. Dan karena Cafe Olivier ini termasuk kalangan atas, tentu di sana banyak CCTV untuk menjaga keamanan guys. Dari CCTV itu terlihat Jessica ini sempat mengelilingi cafe dulu untuk melihat kira-kira tempat duduk mana yang paling nyaman guys. Tapi gua nggak tahu maksudnya di sini nyaman buat ngobrol-ngobrol atau nyaman karena bisa terhindar dari CCTV ya. Akhirnya dia memilih duduk di meja nomor 54 yang memang di situ ada 2 CCTV yang mengarah langsung ke meja mereka. Tapi salah satu CCTV-nya itu kebetulan tertutup tanaman hias dari cafe itu. Berarti tinggal 1 CCTV doang nih yang bisa menyorot langsung ke meja mereka. Dan itu pun jaraknya jauh guys. Abis itu duduklah Jessica di meja nomor 54 dan 3 paper bag tadi dia taruh di atas meja sambil menunggu 20 menit sampai sekitar jam 4.20. Jessica meminta pelayan untuk mengeluarkan minuman yang dipesan di awal tadi, yang padahal janjian sama Mirna dan Hani itu di jam 5 sore kan.
Berarti masih lama itu, ada 40 menit lagi. Apa gak mencair itu es minumannya didiamkan selama 40 menit gitu? Apalagi temennya itu belum tentu on time juga nyampenya kan, mana tahu kena macet kan jam 5 sore itu jam pulang kantor, di Jakarta pula. Belum lagi kena debu itu 40 menit di meja outdoor. Mendengar request itu, tentu pelayan restoran langsung keluarin semua minumannya dan mulai beratraksi karena SOP di sana memang untuk es kopi Vietnam itu proses pembuatannya dilakukan langsung di depan customer ya. Nah, selama atraksi berlangsung, Jessica ini malah sibuk menggeser-geser 3 paper bagnya itu, gerasak-gerusuk geser sana geser sini untuk mencari posisi yang tepat gitu. Sampai akhirnya posisi paper bagnya itu menutupi es kopi Vietnam tadi dari pantauan CCTV. Jadi CCTV yang satu tertutup tanaman hias dan CCTV yang kedua ini ketutupan paper bag. Setelah atraksi tadi tentu pelayannya balik ke dapur kan. Nah, 10 menit kemudian di jam 4.30, Jessica terlihat kayak was-was nengok kanan kiri seolah-olah memastikan keadaan tidak ada orang yang sedang melihat dia. Lalu dia membuka tasnya dengan kedua tangan, kayak lagi mengambil sesuatu dari dompetnya dan ditaruh di atas meja. Gerakan itu dia lakukan sebanyak 3 kali, namun sayangnya itu tidak terlihat jelas di CCTV sebenarnya dia naruh apa sih, karena dari CCTV es kopi Vietnam dan tangannya Jessica itu kan ketutupan sama paper bag tadi ya, sedangkan CCTV yang satunya lagi ketutup tanaman hias. Beberapa saat kemudian, sekitar jam 5 sore, Myrna tiba di lobi Grand Indonesia diantar sama suaminya Arif, dan pada saat yang sama dia juga ngelihat Hani yang juga baru turun dari mobil. Makanya Myrna langsung pamitan sama Arif dan buru-buru nyamperin Hani biar sama-sama menuju kafe. Myrna dan Hani ini sampai di Cafe Olivier jam 5.15. Mereka datangi pelayan buat nanyain di mana meja reservasi atas nama Jessica. Pas ketemu, mereka bertiga ini berpelukan di depan meja nomor 54 itu dengan posisi minuman yang udah didiemin kurang lebih 1 jam guys. Ya tentu aja ketiga minuman itu esnya udah meleleh. Myrna yang ngelihat udah banyak minuman di meja langsung bilang, "Jess, ini lu ngapain pesenin punya kita duluan? Maksud gue nanti pas kita datang aja baru pesen. Tapi makasih ya Jess." Padahal waktu di grup chat itu kan Myrna cuma ditanyain minuman favoritnya, bukan minta dipesenin segala. Akhirnya ya udah mereka duduklah nih dengan posisi Myrna di tengah, diapit Jessica di sebelah kanan dan Hani di kiri. Tanpa adanya kecurigaan apa-apa sama sekali, Myrna dan Hani ini pun mulai meminum minuman pesanan Jessica yang memang udah berada di atas meja dari tadi. Nah, setelah minum beberapa tegukan, Myrna ini levrek bilang, "Kopinya kok nggak enak ya? Cobain deh Han." Sambil ngegeser gelas itu ke Hani buat dicobain. Di situ awalnya Hani mengangkat gelas itu lalu menciumnya dulu. Dan walaupun dia ngerasa emang baunya aneh, dia tetap minum sedikit untuk memastikan, dan pas dicoba, kok bener pedes ya rasanya. Lalu Hani ini buka menu buat mastiin sebenarnya apa sih yang dipesan sama Jessica. Kali aja salah pesen gitu kan. Nah, sementara itu tiba-tiba dia baru nyadar kalau posisi Myrna ini udah ngibas-ngibasin tangan ke mulut, kayak orang kepedesan gitu sambil keluar busa dari mulut. Dan berusaha untuk bernapas guys. Dalam hitungan detik, bola mata Myrna berputar ke atas jadi kelihatan putihnya doang. Lalu seketika kepalanya jatuh ke belakang dan disitu langsung paniklah si Hani ini. Dia teriak-teriak minta tolong sementara Jessica pergi meminta air mineral ke pelayan kafenya. Semua orang di kafe itu pun langsung fokus ke meja mereka, dan setelah Jessica membawa air mineral, Myrna di situ udah bersandar di sofa dengan kondisi tatapan mata yang udah kosong menghadap ke atas dan mulai gak sadarkan diri. Hani yang panik terus berusaha menyadarkan Myrna, tapi tubuh Myrna udah mulai kejang-kejang. Dan manajer kafe yang bernama Devi pun langsung bergegas untuk memeriksa keributan di meja 54 itu. Melihat kondisi Myrna yang kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, Devi menahan kepala Myrna kayak gini supaya nggak jatuh ke belakang. Sementara Hani yang berada di samping Myrna terus terlihat minta tolong sambil menelepon Arif, suami Myrna, untuk datang. Tapi Jessica di situ malah berdiri gak ngelakuin apa-apa, terdiam di pojokan sambil garuk-garuk tangannya yang kayak seperti gatal gitu guys. Di situ Devi bertanya ke Hani dan Jessica soal kronologinya, yang dimana Hani menjawab, ini dia tadi baik-baik aja kok, tapi setelah minum kopi
dia mulai kejang-kejang gini. Padahal sebelumnya dia nggak pernah kayak gini, Kak. Yang kemudian ditanggapi oleh Jessica kepada Devi, kalian naruh apa ke dalam kopi itu? Seketika itu Devi tersinggung dan mikir kayaknya nggak mungkin deh orang ini pingsan gara-gara minum kopi buatan sini. Secara sebelumnya ada orang-orang lain yang pesen kopi yang sama juga, nggak kenapa-kenapa. Dan memang kejadian ini bukan hanya nggak pernah terjadi di cafe itu guys, tapi di seluruh Indonesia juga itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Devi lalu menyuruh staf di sana untuk menyimpan kopi tersebut di dapur dan jangan dibuang dulu soalnya nanti dia mau ngecek lagi. Karena keadaan Myrna tidak juga membaik, Myrna pun dibawa dengan kursi roda menuju klinik mall Grand Indonesia itu untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jadi klinik di mall itu ya, di mall yang sama nih dengan kafenya. Hani dan Jessica juga ikut ke sana sementara di dapur kafe maksudnya ya. Devi yang keheranan mulai memperhatikan kopi itu yang kayak warnanya itu beda banget dari SOP kopi di kafe itu. Soalnya biasanya kalau udah diaduk warnanya bakal jadi coklat muda, sedangkan kopi yang ada di depannya ini itu warnanya kuning kunyit dan berbau sangat menyengat. Karena penasaran, Devi ini akhirnya coba kopi itu sedikit pakai sedotan bekas Myrna yang tadi. Dan ia mengaku pusing dan mual. Sesaat kemudian, ia pun langsung ke kamar mandi muntah-muntah selama 10-15 menit. Selesai muntah-muntah, Devi ini bilang rasa kopinya itu pedes, kasar di lidah, dan pahit banget. Dan karena itu, kopi itu dipindahkan ke dalam botol untuk diamankan buat jaga-jaga. Kalau nanti kopinya itu mungkin dibutuhkan pihak berwajib untuk diselidiki. Karena saat itu masalahnya emang udah serius guys. Di klinik mall, Arif yang tadi ditelepon sama Hani pun udah sampai. Jadi dia ketemu mereka semua di sana. Arif yang melihat kondisi Myrna ini sangat memprihatinkan pun akhirnya membawanya ke RS Abdi Waluyo yang kemudian dokter RS itu menyatakan Myrna sudah tidak selamat sebelum tiba di RS Abdi Waluyo. Waktu itu dokter tidak bisa langsung memastikan penyebab kematian Myrna itu apa kecuali dilakukan pengecekan lebih lanjut. Dokter bilang kalau misal memang pihak keluarga nanti merasa ada kejanggalan, lebih baik langsung dilakukan otopsi di mana dokter merujuk RSCM untuk melakukan hal tersebut. Karena RSCM adalah satu lembaga yang berwenang melakukan otopsi. Tapi setelah mendengar saran itu, mereka menolak dengan pemikiran kalau otopsi itu kan berarti beberapa organ tubuh akan disayat dan diambil ya. Jadi memang nggak semua orang rela kalau anggota keluarganya seperti diotak-atik. Jadi otopsi itu sifatnya opsional ya, artinya bukan hal yang wajib dilakukan. Harus ada persetujuan dari pihak keluarga dulu. Di rumah sakit itu situasinya pun langsung pecah. Arif langsung histeris, begitu juga dengan Hani yang gak nyangka kepergian Myrna bisa secepat itu. Sedangkan Jessica cuma diam mematung, tapi sampai sini Arif dan Hani ini masih belum curiga ke Jessica. Karena memang mereka gak sempat perhatiin gerak-gerak Jessica waktu itu. Setelah itu, Arif pun langsung menghubungi keluarga Myrna, dan gak lama kemudian keluarga Myrna pun mulai berdatangan. Gue gak bisa bayangin itu betapa hancurnya hati keluarganya yang harus kehilangan Myrna secara mendadak kayak gitu. Lalu besoknya, tubuh Myrna pun dipulangkan ke rumah duka yaitu di rumahnya Myrna. Di situ teman-teman Myrna terlihat pada hadir semua termasuk Hani dan Vera. Akan tetapi Jessica nggak hadir sehingga saudara kembarnya Myrna yang bernama Sandy langsung menghubungi Jessica buat nanya, kenapa lu gak dateng? Di situ Jessica jawab, asma gue lagi kumat jadi gak bisa dateng. Nah tapi anehnya waktu Sandy nanya ke Hani kenapa Jessica nggak hadir, Hani bilang kalau Jessica sakit parah dan lagi dirawat di salah satu rumah sakit di Sunter. Tapi Jessica ini nggak nyebut apa nama rumah sakitnya. Sebelumnya Hani juga sempat ngajakin Jessica ke rumah Myrna soalnya. Dari jawabannya yang beda-beda inilah keluarga Myrna udah mulai sedikit curiga nih ke Jessica kenapa dia nggak mau datang. Dan kenapa juga dia harus bohong coba. Tapi besoknya Jessica tiba-tiba datang ke rumah Myrna dan begitu melihat Jessica, keluarga Myrna di situ masih menyambutnya dengan baik guys. Di situ keluarga Myrna langsung nanya ke Jessica gimana kronologi kejadiannya karena dia adalah salah satu orang yang ngelihat kejadiannya secara langsung. Apalagi kopi itu juga kan dia yang pesen ya. Tapi Jessica ini malah tersinggung waktu ditanya begitu sampai-sampai dia pun langsung pulang. Padahal satu hari sebelumnya, keluarga Myrna juga nanya pertanyaan yang sama ke Hani, gimana kronologi kejadiannya dan Hani sama sekali nggak tersinggung. Bahkan berusaha menjawab dengan detail sambil menangis sedih. Dari sinilah kecurigaan mereka ke Jessica pun makin meningkat, dan mereka mulai yakin nih kalau Jessica ini emang pelakunya. Saat itu kebetulan polisi hadir di rumah duka buat nawarin sekali lagi untuk tubuhnya Myrna biar diotopsi sebelum semuanya terlambat. Karena di sini keluarga Myrna udah curiga ke Jessica,
Akhirnya keluarganya setuju, namun mereka mengusulkan untuk hanya otopsi sebagian, di mana otopsi sebagian hanya dilakukan khusus untuk mengambil sampel empedu, hati, sama lambung. Pokoknya organ-organ yang memang terlibat dalam proses pencernaan aja. Dan dari hasil otopsi sebagian itu ditemukan bercak berwarna hitam pada lambung, yang padahal kalau kondisi normal lambung itu warnanya putih krem gitu guys. Perubahan warna dari cerah menjadi hitam itu diduga disebabkan oleh zat korosif yang salah satunya adalah racun sianida. Di tempat terpisah, polisi pun mendatangi Cafe Olivier untuk mengambil kopinya Mirna yang sempat diamankan Devi, manajer kafe tadi. Dan setelah diteliti, ternyata benar aja. Di kopi itu mengandung natrium sianida sebanyak 15 gram atau setara 1 sendok makan, yang dimana dosis sebesar itu memang udah sangat overdosis untuk menyelesaikan hidup manusia. Karena sebenarnya 90 mg aja itu udah bisa ngilangin nyawa orang loh. Apalagi itu 15 gram. Kalau dikonversi jadi miligram itu berarti ini. Gua taruh di sini ya. Buset, banyak bener nolnya. Itu berarti konsentrasi sianida di kopinya Mirna sebanyak 166 kali lipat dari dosis yang bisa bikin orang kehilangan nyawa, guys. Serem nggak tuh? Selanjutnya barulah polisi menyelidiki siapa pelaku yang memasukkan sianida itu ke kopinya Mirna. Saat itu semua kecurigaan tentu mengarah ke Jessica karena kan dia yang mesen kopinya ya. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang diperiksa kok, karena waktu itu polisi juga memeriksa total 20 saksi, mulai dari karyawan kafe yang pernah deket dengan kopi itu kayak barista, waiter, manajer kafe, terus juga termasuk Hani dan beberapa orang lagi. Pihak penyelidik juga memeriksa semua rekaman CCTV di kafe itu, sampai akhirnya polisi pun memeriksa rumah Jessica, tapi pas diperiksa tidak ditemukan barang apapun yang berhubungan dengan sianida. Tapi di sini polisi nggak kehabisan akal dengan meminta semua pakaian Jessica yang dipakai saat kejadian. Nah, disinilah kejanggalannya guys. Ternyata Jessica mengaku kalau celana yang dia pakai waktu itu tuh udah dibuang karena udah sobek coba. Disinilah yang ngebuat penyelidik jadi yakin kalau Jessica ini emang pelakunya. Mulai dari situ, penyelidik terus mencari bukti kuat dengan mendalami dan menelusuri latar belakang Jessica selama tinggal di Australia dengan bekerja sama dengan kepolisian Australia. Akan tetapi di sini pihak Australia memberi satu syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia kalau ingin mendapatkan data Jessica selama di Australia, guys. Dan syarat itu adalah Indonesia harus berjanji bahwa terdakwa tidak boleh dihukum mati. Karena di Australia sana emang nggak ada hukuman mati juga. Akhirnya Indonesia setuju dan polisi pun berhasil dapetin informasi dari pihak kepolisian Australia yang ternyata Jessica punya total 14 catatan kriminal di sana. Salah satu catatan kriminal yang membuat penyelidik makin yakin lagi kalau Jessica ini pelakunya adalah dari kasus yang dimana Jessica ini pernah ngancem atasannya yang bernama Christy tadi kalau Jessica akan membunuhnya. Yang sampai atasannya ketakutan minta perlindungan polisi itu tadi yang gue ceritain. Terus ditambah lagi ucapan Jessica yang bilang kalau dia tahu dosis yang tepat jika ingin menghabisi seseorang. Dengan informasi ini dan didukung oleh rekaman CCTV di Cafe Olivier tadi, polisi makin yakin lagi kalau Jessica emang pelakunya. Sampai akhirnya polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka kasus ini, dan akhirnya Jessica pun ditangkap dan diperiksa. Setelah itu kasus ini mulai naik ke persidangan yang alot dan panjang banget, mulai dari sidang perdana di tanggal 15 Juni 2016 ini sampai tanggal 27 Oktober 2016. Selama rentang waktu 4 bulan itu, Jessica udah menjalani total 32 kali persidangan, guys. Dan di tanggal 27 Oktober 2016 inilah Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena banyak kejanggalan di kasus ini dan dia dianggap sebagai pelakunya. Nah, FYI aja di sini Jessica dijatuhi hukuman karena kejanggalan ya, guys. Bukan bukti. Soalnya sampai sekarang pun sebenarnya masih gak ada bukti yang nyata yang kuat kalau Jessica ini emang pelakunya. Jessica sampai sekarang pun juga gak mengakui kalau dia yang menghabisi Mirna. Nah, yang gue bingung tuh, andaikan Jessica memang pelakunya, kok bisa sama sekali gak ketemu bukti gitu loh. Dan gak ditemukan juga sumber atau asal sianida di kopi itu dari mana. Tapi di sisi lain Jessica bisa ditetapkan sebagai pelakunya. Makanya buat kalian yang lebih ngerti hukum boleh komen di bawah ya. Atau mungkin punya pendapat kalian di tim Jessica bersalah atau Jessica tidak bersalah. Waduh, serem banget ya kejadian ini sampai bikin geger seluruh dunia dan bahkan Netflix sampai nayangin dokumenter kasus ini beberapa hari lalu. Cuma karena gue baru selesai research dan mengedit video ini, jadinya agak telat ya tayangnya guys.
Itulah tadi kronologi lengkap kasus es kopi Vietnam Jessica Myrna dari awal perkenalan mereka di Australia sampai kejadiannya. Dari hati kita yang paling dalam, mari kita doakan semoga mendiang Myrna bisa tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan bisa lebih diberi ketabahan lagi. Terima kasih semua yang udah nonton. Maaf kalau mungkin ada kata-kata gua yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.